Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ada orang yang sedang sholat, Pak. Sholatnya begitu cepat, Pak. Apa kata Rasulullah? Orang yang seperti ini, Ali, kalau mati dia, maka dia tidak akan pernah bertemu dengan aku. Kan ada, Pak, sholat tarawih 23 rakaat 7 menit, Bu. Bayangkan berapa kecepatan itu. Sempat Bapak Ibu yang ikut bengkak kening dibuatnya itu, Pak. Bisa tertungkup, Pak. Bayangkan 23 rakaat 7 menit, kita aja yang 11 setengah jam lebih kadang, Pak. Ini 23 7 menit. Amin. Aminnya dengar, Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. 7 menit putus, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, panitia Ramadan yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak bosan-bosannya kita selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, baik berupa kesenangan ataupun kesedihan, karena kita tidak pernah tahu kadang apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Kadang apa yang buruk menimpa kita justru itu yang baik menurut Allah. Makanya orang Islam itu, Pak, kata Rasulullah, ajabal li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin ini. In asobathu syarra asakara fakana khairul lahu. Jika dia mendapat kebaikan dia bersyukur, itu baik bagi dirinya. Wa in asobat sudarra asabara fakana khairul lahu. Jika dia mendapat keburukan dia bersabar, itu pun baik juga bagi dirinya. Ada dulu waktu pesawat Lion Air terbang, ada satu orang penumpang yang ketinggalan, Pak. Ngamuk dia di bandara tuh. Tidak lama setelah itu dapat kabar pesawat Lion Air itu jatuh, baru alhamdulillah, untung aku tertinggal. Oh, dia udah ngamuk di bandara, Pak. Itu yang saya maksudkan, kadang kita mau ke masjid tertungkup kita, padahal awak mau pergi kebaikan ya ke masjid, tertungkup pula kita. Padahal mungkin saat itu Allah sedang menyelamatkan kita. Mungkin kalau tidak tertungkup, mungkin ditabrak mobil, Pak, ditabrak kendaraan kita, Bu. Makanya orang Islam itu tidak ada istilah mengeluh. Kemudian bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga ringanlah lisan kita ini oleh Allah untuk bersolawat sehingga kita bisa mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Waktu Rasulullah sedang duduk bersama tokoh-tokoh Quraisy, Pak, alangkah senangnya hati Rasulullah karena pembesar-pembesar Quraisy ini mau mendengarkan dakwah Rasulullah. Sewaktu Rasulullah sedang ngomong dengan pembesar-pembesar Quraisy ini, Bu, datanglah seorang sahabat yang miskin, kemudian matanya buta, namanya Abdullah ibnu Umi Maktum. Dia karena buta ditanya-tanyanya ke orang, nampak di mana Rasulullah. Ditunjukkan orang lah arahnya, sampailah dia ke tempat Rasulullah sedang ngomong dengan pembesar-pembesar Quraisy ini. Sampai di situ udah ketemu dia Rasulullah, bertanyalah dia, bagaimana untuk menguatkan iman? Itu pertanyaan dari Abdullah ibnu Umi Maktum. Karena Rasulullah sedang ngomong dengan pembesar-pembesar Quraisy, agak tidak senang wajah Rasulullah gitu kepada Abdullah ibnu Umi Maktum, agak tidak suka Rasulullah. Awak sedang mendakwahi pembesarnya, datang pula ini bertanya.
Tapi Rasulullah masam wajahnya itu bukan karena benci kepada Abdullah ibnu Umi Maktum, karena dia sangat berharap keimanan dari orang-orang Quraisy ini. Karena Rasulullah bermuka masam, marahlah Allah dengan menurunkan surat Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'u dzikra. Bermuka masam kau Muhammad, marah Allah ketika datang seorang buta kepadamu. Bisa jadi dialah orang yang lebih bersih hatinya. Jadi maksud Allah tuh Pak, tak usah diharapkan keimanan orang ini. Mungkin lebih bagus yang miskin buta ini, dia ingin membersihkan dirinya dari dosa. Dan kadang ini juga lah pelajaran bagi kami ini Bu. Rasulullah tidak ada niatnya untuk merendahkan Abdullah bin Maktum. Kadang macam kami ini Bu, gara-gara duduk sama pejabat, senang ceramah sama pejabat, atau orang kecil aja dibuatnya Pak. Rendah orang dibuatnya. Jadi ini pelajaran juga bagi kami ini. Mentang-mentang menceramahi pejabat gitu Bu, sudah itu masjid-masjid biasa enggak mau lagi. Kalau ngundang saya itu tengok dulu kepada siapa yang saya sering ceramah. Bangkit tuh Pak, ego tuh. Itu ustaz besar tuh, segan kita ngundang. Sampai gitu jamaah Pak. Karena dia ustadznya pejabat. Jadi ini pelajaran juga bagi kami supaya jangan sampai merendahkan orang. Kadang orang itu niatnya lebih bersih daripada kita. Sewaktu Abdullah ibnu Umi Maktum mendengar bahwa pahala kalau kita sholat berjamaah Isya sama dengan sholat setengah malam suntuk, sholat subuh berjamaah sama nilainya dengan satu malam suntuk, Abdullah ibnu Umi Maktum ini bertanya kepada Rasulullah, aku ini buta ya Rasulullah, umur sudah tua, badan agak lemah, boleh ndak aku sholat di rumah? Kata Rasulullah, apakah engkau mendengar suara azan? Dengar ya Rasulullah, tidak ada keringanan untukmu. Itulah agak kerasnya ya Pak ya, sholat berjamaah ini sebetulnya, sebetulnya agak keras ya. Tidak ada keringanan untukmu Abdullah ibnu Umi Maktum. Nah bagi para sahabat Bu, kata-kata Rasulullah itu tuh tidak pula mereka untuk mencari rukhsah lagi Pak, tidak mencari keringanan lagi. Sami'na wa ata'na, kami dengar kami taat. Kalau kita ya banyak mencari alasan tuh Pak. Penyakit yang lebih berbahaya Bu di dunia ini bukan diabetes, kanker, tapi penyakit eksosis, mencari alasan terhadap sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan. Itu paling bahaya tuh Bu. Ngapa Bapak nak ke masjid Pak? Dah tua-tua nih, sama tahulah. Sakit pinggang. Bisa Pak cari alasan itu bisa aja Bu, tepat dia. Kemarin lama betul tidur. Ini ada pula nih agak sakit lah pinggang. Mencari alasan untuk sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Tapi kalau untuk urusan bid masuk, Bu, tidak ada yang berhalangan satu pun Pak. Itu salutnya saya. Tiba pembagian sembako Bu, yang tua-tua tuh kuat tegak Pak, sengaja. Itu yang heran tuh saya tuh. Jadi ini kadang sedihnya kita itulah ya Bu ya. Itulah penyakit eksositis tuh Pak, penyakit mencari alasan. Tapi bagi Abdullah ibnu Umi Maktum, begitu dia mendengar azan subuh, dia pun berangkat menuju masjid. Karena jalan bebatuan, banyak pepohonan kurma, terjatuhlah Abdullah ibnu Umi Maktum. Tegak dia balik Bu, jalan dia balik menuju masjid. Jatuh lagi, tegak lagi, jalan menuju masjid. Tidak ada cerita sama dia untuk pulang Pak. Pokoknya maju ke masjid. Jadi sholat berjamaah ini Bu, ujian terberat bagi laki-laki. Tengok dia maraton Pak, bisa jauh-jauh kadang Pak. Masjid depan rumah tidak tertempuh, nah itu yang berat tuh Bu. Kalau berjalan kaki pagi kuat Pak, maraton kuat, nampak status-statusnya kadang Pak ya. Udah berapa kilo dia berjalan, udah kemana dia pergi. Ke masjid berat. Itulah perjalanan yang terberat bagi laki-laki di muka bumi.
jalan menuju masjid. Begitu yang ketiga dia mau jatuh, Bu, tiba-tiba datang seorang pemuda memeluk tubuhnya. Sini saya antar Bapak ke masjid, Pak. Oh, baik pemuda ini, Pak. Bawalah ke masjid. Pulang ditungguinya, Bu. Dia papah lagi menuju rumah. Bapak pokoknya besok standby aja di rumah. Tunggu saya yang jemput, saya yang antar Bapak balik pulang. Dan itu dilakukannya setelah berhari-hari. Dapat kabar dari Abdullah bin Umi Maktum, kau yang menuntun kau ke masjid itu kau tidak pernah sembahyang. Orang sembahyang subuh dia duduk di luar. Pas pulangnya curiga Abdullah bin Umi Maktum, kau ini siapa sebetulnya nih? Kau tidak sholat subuh. Tidak perlu Bapak tahu siapa saya, Pak. Yang penting Bapak pulang pergi, saya yang jemput, saya antar. Tidak, saya tidak mau. Kau harus jujur siapa kau sebetulnya. Aku iblis, katanya. Kalau iblis, oh ngapa kau bantu aku? Oh salah sangka Bapak, itu saya bukan bantu. Waktu Bapak subuh beberapa hari yang lalu jatuh itu ke masjid, separuh dosa-dosa Bapak diampuni oleh Allah. Rugi saya. Jatuh yang kedua, seluruh dosa Bapak diampuni oleh Allah. Tambah tekor saya. Saya takut kalau tidak saya bantu pas jatuh ketiga, sama dosa keluarga Bapak diampuni Allah. Biarlah saya bantu. Jadi iblis itu, Bu, daripada terugi biarlah temereng, Pak. Betul dapat dia prinsip dagang tuh, Pak. Biarlah temereng daripada rugi, tertungkup. Jadi jangan dikira iblis itu tidak bisa buat baik sama kita, Pak. Dia bisa buat baik asal amal kita tidak nambah. Daripada banyak rugi dia, biarlah dia bantu. Jadi di sini kita tahu, Bu, bahwa benar hadis Rasulullah, kita jalan ke masjid itu satu kesalahan diangkat, satu dosa diampuni. Sampai kalau orang sholat di sebagian orang di negeri itu bisa menyelamatkan satu negeri, ya itu dia, Pak. Kita yang sholat jamaah, Bu, terselamatkan orang. Kan kata Allah, ingin rasanya aku menyiksa hambaku. Tapi ketika melihat orang beramai-ramai menuju masjid, mendengar anak-anak membaca Al-Quran, reda dan tentramlah amarahku. Ini semenjak nenek-nenek belajar tahsin ini, Pak, malas anak-anak ngaji di masjid dibuatnya. Nampak anak-anak main di luar habis tarawih. Ngapa kalian main di luar? Ngaji dong, muak nengok nenek itu, Ustaz. Salah aja huruf orang bacanya. Jadi enak baca Quran jadinya. Narik napas aja salah, Ustaz. Narik napasnya anak tuh salah, Pak. Jadi kadang ada ilmu ini bisa menjadi penghambat hidayah bagi orang lain. Kita berilmu tapi bisa menjadi penghambat hidayah bagi orang lain. Kita ingat dulu, Bu, kita tahu hafalan zikir dari siapa? Dari imam membaca bersama-sama, terdengar dari kecil, Pak, terdengar dari kecil. Akhirnya bisa kita zikir. Jadi jangan disalahkan dulu, pokok biarkan dia mendengar, terus mendengar. Kadang dari kaset masjid tuh, Bu, banyak anak-anak hafal juz 30 jadinya, Pak. Karena tiap hari diputar sama-sama iramanya tersalin sama mereka. Cuman kadang itulah, kadang ilmu ini memang bisa membuat kita sombong, Pak. Gara-gara belajar tajwid, marhaj huruf, makhraj huruf, sampai bacaan imam pun didengar, bukan sholat dia lagi, Pak, mendengarkan bacaan imam. Kurang panjang hanya tadi itu imam, itu kan 2 harokat. Dialah yang ngajar jadinya, Pak. Sempat kita pakai itu semua, Bu, lidah kita lidah sambalado tanah, Bu. Tidak bisa tepat tuh, Pak. Lidah sambalado, jengkol. Disuruh tepat betul huruf. Beda lah bacaan kita, Pak. Tidak usah kepada orang Arab Saudi lagi, Bu. Orang Minang bahasa Sunda aja tahu orang Minang gitu, Pak. Walaupun dia bisa bahasa Sunda. Orang Jawa pandai bahasa Minang, awak kok sabananya orang Jawa, cuman lamu di Minang kan, jadi biasa bahasa Minang, tetap tahu orang, Pak, dia orang Jawa gitu, walaupun dia pasti bahasa Minang. Jadi kita harus setepat-tepatnya itu tidak mungkin, kecuali memang kalau untuk imam itu memang oke lah, Bu. Tapi kalau untuk jamaah nih, kalau imam itu kan memang dia udah bakat, Pak. Dia udah bakat dia, jadi dia biasa lidah itu tepat dia jadi. Nah kemudian, Bu, kata Ibnu Umi Maktum, kau jangan lagi nolong aku.
Disitulah ternyata iblis ini kadang bisa memperlihatkan diri. Jadi kalau di zaman Rasulullah kan ada beberapa kali Pak, iblis yang menampakkan dirinya kepada Rasulullah, kepada para sahabat. Waktu Rasulullah mau ke masjid, itu berpas-pasan dengan iblis yang mau keluar dari masjid. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa kau keluar? Di masjid ada orang sedang tidur, ada orang sedang sholat. Kata iblis ini, aku takut dengan orang yang sedang tidur. Kata Rasulullah, bukankah kau seharusnya takut dengan orang yang sedang sholat? Orang yang sedang sholat itu bodoh. Jadi aku takut, aku ganggu yang bodoh nih sholat, yang berilmu nanti bangun membenarkan sholatnya, rugi aku. Jadi biarlah dia tidak menggoda orang, Bu. Karena apa? Tidurnya orang berilmu itu lebih ditakuti oleh iblis daripada orang sholat tetapi bodoh, Pak. Jadi biarlah tidak diganggunya orang yang bodoh nih sholat, daripada nanti yang berilmu nih bangun kemudian diajarkannya sholat yang benar, rugi dia. Nah salah satunya apa, Bu? Sholat yang salah itu, yang iblis tidak menggoda itu. Rasulullah sedang duduk bersama Ali di masjid. Ada orang yang sedang sholat, Pak. Sholatnya begitu cepat, Pak. Apa kata Rasulullah? Orang yang seperti ini, Ali, kalau mati dia, maka dia tidak akan pernah bertemu dengan aku. Terkejut Ali, kenapa begitu ya Rasulullah? Karena dia sholat begitu cepat. Kan ada Pak, sholat tarawih 23 rakaat 7 menit, Bu. Bayangkan berapa kecepatan itu. Sempat bapak ibu yang ikut bengkak kening dibuatnya itu Pak. Bisa tertungkup Pak. Bayangkan 23 7 menit, kita aja yang 11 setengah jam lebih kadang Pak. Ini 23 7 menit. Amin. Aminnya dengar Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. 7 menit putus Pak. Tapi tetap mereka bersikeras. Yang penting kami kan rukun-rukunnya kami lakukan. Nah itu tetap Pak, dipertahankan mereka. Jadi rupanya sholat yang cepat itu termasuk sholat yang bodoh gitu Pak. Makanya dia bersalaman dengan Rasulullah, kata Rasulullah, kau belum sholat, sholat lagi. Baru diajarkan oleh Rasulullah, kalau kau hendak sholat berdiri, berdirilah dengan tenang, rukuklah dengan tenang. Macam kita itu kan ada jeda-jedanya gitu Pak, ini enggak. Nah, jadi itulah iblis ini, daripada dia tertungkup, biarlah dia temereng. Nah. Kemudian Bapak Ibu, dari 24 kali peperangan yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat, pernah rombongan orang kafir mengatakan, kita akan serang Muhammad di saat mereka melakukan amalan yang lebih mereka cintai daripada anak dan istrinya. Jadi sholat jamaah ini Bu, bagi orang kafir pada saat itu inilah amalan yang lebih mereka cintai daripada istrinya. Jadi kita bisa nyerang mereka kalau mereka sholat jamaah. Dan terbayang kita kan Pak, kedudukan sholat jamaah bagi para sahabat, lebih mereka cintai daripada anak dan istrinya. Jibril langsung ngasih tahu Pak ke Rasulullah, ya Rasulullah, mereka akan menyerang kalian di saat kalian sholat berjamaah. Disitulah berlaku sholat khauf. Tetap sholat jamaah dilaksanakan Pak, dibagi Rasulullah 2 saf. Begitu saf yang di pertama sujud, saf yang di belakang memegang senjata, memperhatikan sekitar. Rupa sholat tetap tidak ditinggalkan Pak. Selesai saf yang di depan sujud, saf di belakang pula yang sujud, yang di depan pula memegang senjata. Kemudian setelah selesai dua-duanya, pindah posisi, yang belakang ke depan, yang depan ke belakang. Lanjut lagi macam seperti biasa. Jadi tidak bisa nyerang jadinya orang kafir waktu itu Pak. Di sini kita tahu betapa pentingnya kedudukan sholat berjamaah di dalam Islam ini. Apa kata Allah Bu? Wa'mur ahlaka bis sholah, dan perintahkanlah keluarga kalian untuk sholat. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atasnya. La nas'alukar rizqo, kami tidak minta rezeki kepadamu. Nahnu narzukuk, kami yang ngasih kalian rezeki.
wal aqibatul littaqwa, dan akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Jadi orang yang sholat, laki-laki yang sholat berjamaah, rezekinya dalam tanggungan Allah. Jadi dijamin orang yang sholat berjamaah itu Pak tidak akan miskin, rezekinya dalam tanggungan Allah. Makanya kenapa Arab Saudi itu sangat kaya. Mereka kan sangat kaya tuh Pak, karena mereka masih sama dengan para sahabat Rasulullah Bu, bahwa sholat berjamaah lebih mereka cintai daripada anak dan istri mereka. Itu yang dapat saf di Masjid Nabawi, saf yang di depan itu tuh udah 47 tahun, 30 tahun dapat tempat di depan. Jam berapa kira-kira dia pergi ke masjid tuh Pak? Dia mengambil level yang tertinggi Bu, karena orang yang jauh sebelum masuk waktu sholat dia sudah bersiap-siap, nanti di akhirat dia akan seterang matahari. Kalau orang azan baru dia siap-siap seterang bulan. Kalau orang iqomah baru dia siap-siap seterang bintang. Nah, kita banyak seterang kunang-kunang Pak. Jadi wajar aja Allah itu kurang memperhatikan kita tuh, wajar Pak. Kita tuh harus introspeksi diri. Udah dikasih jalan-jalannya gitu Pak ya. Udah dikasih Bu, ini cara-caranya. Kalau mau dapat level tertinggi ini hidup kita aja berlevel Pak. Dapat saf di depan, sebelah kanan laki-laki didoakan oleh malaikat. Sudah selesai sholat, duduk berzikir di tempat yang sama, tidak mundur ke sana mundur ke sini, dapat lagi doa malaikat. Kemudian duduk mendengarkan majelis ilmu, dapat lagi doa malaikat. Makanya orang-orang duduk di majelis ilmu itu apa Bu? Malaikat mengembangkan sayapnya, memberikan ketenangan jiwa. Makanya saking tenangnya jiwanya kita tuh banyak kita yang tertidur di pengajian tuh Pak. Karena apa? Jiwa kita tenang. Cobalah Pak, orang di rumah udah pakai AC, tempat tidur empuk, enggak bisa tidur. Ini sedang duduk Bu, bisa tidur. Kemana nikmat tuh mau dicari lagi Pak? Jadi kalau Bapak Ibu payah tidur, datang aja ke pengajian. Datang orang bilang itu dari setan tuh, enggak ada satu pun hadis Rasulullah mengatakan orang yang tertidur di masjid dari setan tuh, enggak ada Pak. Cuman yang ada kalau menguap tutup mulut kalian, baca auzubillahi minasyaitonirrajim, itu ada. Kalau bersin baca alhamdulillah, itu ada. Kalau kita bersin tuh Bu ya, kenapa kita mengucapkan alhamdulillah? Karena saat itu tubuh kita mati beberapa detik untuk mengeluarkan penyakit, makanya kita mengucapkan alhamdulillah. Tapi Rasulullah ngasih batas Bu, cuma 3 kali yang dari Allah. Kalau lebih dari 3 kali berarti kalian sakit, kata Rasulullah, berobatlah. Jadi jangan alhamdulillah kepanjangnya Pak. Bersin alhamdulillah, alhamdulillah sampai 10 kali Pak bersin. Dari risau lah jamaah dibuatnya Bu. Udah capek lah orang jawab yahdikumullah, yahdikumullah. Dia sakit, pulang lah lagi itu kalau udah macam itu. Nah kemudian Bu, orang-orang di Arab Saudi itu, mereka itu mengambil level tertinggi dalam sholat berjamaah, datang lebih dulu, kemudian begitu azan berkumandang itu menjadi patokan, semua kegiatan mesti dihentikan. Itulah toko tutup, kantor tutup, semua mereka sholat berjamaah. Dengan apa yang mereka lakukan ini, Allah menanggung rezeki mereka dengan mengantarkan jamaah umroh setiap hari beribu-ribu jumlahnya. Jamaah haji berjuta-juta banyaknya dikirim oleh Allah ke sana. Apa ndak murah rezekinya Pak? Perputaran ekonomi begitu kuat. Tapi mereka tidak pernah lalai dari mengingat Allah. Nah itu orang yang dicintai oleh Allah Bu. Orang yang memakmurkan masjid itu dia sibuk tetapi dia tidak lalai dari mengingat Allah. Jadi Allah tuh bukan suka dengan orang nganggur-nganggur tuh Bu. Allah tuh suka seorang mukmin dia sibuk tapi dia tidak meninggalkan sholat berjamaah. Caranya bagaimana ya? Misalnya kita Pak, aku harus jadi pengusaha aku nih, jadi kerjaan aku bisa diselesaikan oleh orang, jadi aku bisa sholat berjamaah, itu kan bisa Pak. Tapi kalau jadi anak buah orang di Indonesia ini Bu, jangan coba lagi Pak.
Tidak kan boleh sedang sholat berjamaah. Nanti aja kamu sholat zuhur panjang waktunya. Tapi kalau kita pengusaha Pak, kan bisa kita menerapkan ini Bu. Guna aku kaya nih supaya aku bisa sholat dengan tenang. Yang tidak bisa kita suruh orang ngerjakan. Kita terima orang yang bisa mengerjakan itu. Nah, jadi kita tenang Pak. Bisa kita ibadah. Bisa kita santai. Ibu tahu enggak banyak pengusaha di Arab Saudi itu Pak, hotelnya cuma buka sekali setahun aja Pak. Sudah selesai musim haji, ibadahlah dia sampai tahun depan. Nah, pokok duduk ibadah, ngaji, sholat. Tahun depan buka lah balik. Nah, dia saking banyak duitnya Pak, makanya Allah percaya ngasih orang tuh kekayaan. Karena mereka itu gunanya kaya untuk menenangkan mereka beribadah. Kita makin kaya makin risau Bu. Makanya sholat tarawih sendal kiri sama kiri kita bawa dari rumah saking takut hilang Pak. Sampai mengeluh lah orang maling dibuatnya Pak. Kok kiri aja sendal orang di masjidnya. Payahlah dia mau maling ya dia. Jadi ini Pak ya, apa namanya nih, memang kita itu kalau di Indonesia ini makin kaya makin tinggi kerisauan. Kalau di sana makin kaya makin lapang jiwa mereka Pak. Itulah dampak dari sholat berjamaah yang mereka lakukan tuh Bu, sehingga membuahkan ide-ide yang cemerlang. Ketika mereka hartanya banyak, otomatis maling berkurang, kemudian penanaman agama tinggi. Makanya dicoba orang sosial eksperimen Bu, meninggalkan dompet apa, enggak ada yang hilang. Paling yang masih suka nyuri itu bukan orang sana gitu, orang-orang yang pendatang. Nah, kan banyak orang yang datang seperti itu, itulah yang banyak mencuri, mencopet. Kalau orang sana tidak selera lagi sama duit Pak, karena duit mereka banyak. Dan disitulah kita tahu Bu, bahwa orang yang rajin sholat berjamaah itu selain kaya, hartanya hanya di genggaman, tidak sampai ke dalam jiwa. Mobil Lamborghini 4 miliar beli Pak, mereka beli itu Pak. Tersenggol trotoar, udah tinggal ganti baru, enggak dipikirkannya. Jadi bukan untuk dimuliakannya harta Bu. 4 miliar tinggal di jalan, nanti ada yang mungut tuh Pak, dia ada penampungannya di situ. Tapi bukan diambilnya lagi. Kalau kita tuh Bu sampai udah memohon tukang bengkel, Pak gantilah mobil baru Pak. Ini aja mobil Bapak bawa situ, udah malu lah kami ngerjakan ya Pak. Karena apa? Harta kita di dalam jiwa. Kadang ngelap-ngelap mobil tuh tanggung dari pagi sampai sore dia Pak. Dia ngelap terus kalau kita harus. Di situ Bu, kalau tidak penyot mobilnya tidak bahagia dia Pak. Justru penyot tuh Pak, tampak mereka itu tidak menghargai harta itu. Harta itu hanya untuk di tangan, tidak untuk di dalam jiwa. Nah itu kelebihan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah kemudian dengan tauhid mereka yang benar. Nah kalau misalnya ini berlaku di Indonesia, keajaibannya juga akan sama. Bapak pun pasti sudah mengalami Pak. Kenapa Bapak rajin sholat jamaah? Karena Bapak sudah merasakan keajaibannya, itu udah pasti itu Pak. Orang mungkin yang lain berpikir, alah sholat duit segini juga. Tapi bagi Bapak yang sudah merasakan keajaiban, bukan masalah harta. Nah, kan itu lagi Pak. Sehat badan, kaya kita. Nggak berpantang makan, kaya kita Bu. Anak baik-baik, kaya kita berarti itu Pak. Jadi Bu, miskin itu dalam Islam artinya orang yang banyak kekurangannya. Kalau orang yang banyak mensyukurinya Pak, walaupun dia miskin secara harta tetapi dia kaya sebetulnya Pak. Saya pernah Bu ya ceramah di rumah ibu-ibu, rumah enak tanggung bagusnya Pak. Sempat juga saya menghayal kalau saya punya rumah ini macam film India, saya sama istri saya Pak. Sembunyi balik pot itu, keluar di pot itu, udah tuh bayang tuh Pak. Pasti seru nih. Karena permainan yang tidak dianggap sia-sia dalam Islam ini apa Bu? Bercandanya suami dengan istri. Itu termasuk ibadah loh tuh Pak. Ini kadang bapak ini ke istri orang ramah dia Bu. Itu terbalik ya tuh. Dari ketawa ibu terasa saya laki aku betul ya disampaikan Ustaz. Jadi banyak tetangga tuh
heran Bu ya, kenapa dia melawan ke suami padahal bapak tuh baik ya, enggak pernah, iya sama orang baik Pak, yang tahu dia kan istri dia. Karena memang banyak seperti itu Bu, kita laki-laki ini banyak betul topeng Pak. Nah, banyak betul topeng, kalau ke orang enggak tanggung ramahnya. Iya Ibu, iya sehat Ibu, sehat. Jangan percaya betul lagi Bu, macam-macam itu. Azab istri kadang di rumah dibuatnya. Ada Pak Ustadz menyampaikan tentang sirah Nabawi, bagaimana Rasulullah bersama istrinya di rumah. Ada satu bapak di balik tiang ketawa aja bapak tuh Pak. Habis ceramah saya tanya ke bapak tuh, di bagian mana yang lucu tuh bapak ketawa. Ustadz tuh kan serius tadi nyampaikan. Ustadz tuh tetangga saya tuh, Ustadz pemukul sama istri itu rupanya Pak, ada yang tahu gitu. Ceramah bukan main lagi Pak, macam apa betul. Jadi kami pun itu Pak banyak topeng juga kadang. Nah, yang tahu asli itu tuh istri Pak. Nah waktu itu Bu ya, saya ceramah di rumah ibu tuh. Setelah selesai pertanyaan ibu tuh apa Bu? Kenapa orang rajin sholat tuh miskin-miskin Ustaz? Saya jujur aja enggak pernah sholat, kenapa saya kaya? Dia sebetulnya bukan mau menjatuhkan enggak Pak, dia ingin mencari tahu gitu. Saya bilang sama ibu tuh, definisi kaya dalam Islam tuh Bu, orang yang selalu merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Orang yang miskin itu orang yang selalu merasa kekurangan. Ibu sudah memiliki harta sebanyak ini, sudah cukup atau masih kurang? Masih kurang Ustaz, berarti ibu miskin, karena ibu masih kurang. Betul kata Ustaz. Baru dibetulkannya Bu. Rupanya apa kejadian? Saya rasanya Ustaz, kalau udah sekaya ini aman rumah tangga saya. Saya kerja dari pagi, memang berhasil dia Bu merintis bisnis itu Pak, suaminya kerja juga, dia bisnis juga. Cuman gara-gara sibuk dia di bisnis dia kurang memperhatikan suami dia yang merupakan kewajiban dia. Akhirnya suaminya itu buka bersama, reuni lah Pak, sama kawan-kawan SMA. CLBK lah Bu, cinta lama bersemi kembali. Jumpa nih Pak sama mantan dia. Padahal hidupnya enggak sesenang sama istri ini, tapi akhirnya dia memilih hidup sama yang baru itu Pak. Saya sangka dengan harta ini Ustaz bisa saya membahagiakan suami saya. Ternyata tidak. Karena apa? Kami jauh dari agama. Saya enggak sholat selama ini. Inilah pengajian perdana di rumah saya. Nah itu Bu ya. Jadi ternyata bukan harta yang bisa membuat kita bahagia. Tetapi Rasulullah mengatakan sebaik-baik penolong untuk takwa kepada Allah adalah harta benda. Sebaik-baik harta di tangan orang-orang soleh. Dan siapapun yang mengamalkannya di Indonesia Bu, dengan prinsip bukan masalah kaya atau miskin kita rajin sholat itu, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sama seperti apapun yang dirasakan oleh orang yang sholat di Arab Saudi. Karena kita tahu Bu, pembersih Masjidil Haram, orang yang membersihkan Masjidil Haram, gajinya kata ibu besar tuh, enggak Pak, 1 juta cuman sebulan. Tapi ketika diwawancara, kalian mau enggak kerja lain? Kata mereka, enggak. Di mana lagi kami bisa sholat pahalanya 100.000 kali lipat. Jadi mereka tuh bukan kaya miskin patokannya Bu. Ada yang dapat pegawai teladan, tukang bersihkan Masjidil Haram, dikasih hadiah uang, nolak dia Pak. Bisa enggak ditukar dengan sholat 2 rakaat di Hijr Ismail? Itu dimintanya Pak. Enggak usah duit lagi, izinkan saya sholat di Hijr Ismail 2 rakaat. Kalau kita tuh bisa enggak sholat situ ya juga, sholat itu duit ya juga. Kalau kita kan dua-duanya Pak. Jadi beda Bu, mereka itu mencari kenikmatan ibadah. Macam porter-porter yang angkat barang Bapak Ibu ketika haji itu mereka enggak dibayar sama sekali, 0 rupiah. Upahnya Pak, naik haji tahun depan Pak. Semua porter itu Pak enggak ada yang dibayar. Asal bisa mereka naik haji tahun depan. Jadi mereka mendaftar tuh Pak. Itulah ngangkat barang Bapak Ibu itu.
bawa duit sendiri, bawa kompor sendiri, kadang tidur di jalan. Yang penting bisa naik haji. Beda Pak kenikmatannya itu Bu. Jadi kalau orang-orang rajin ibadah itu, dia patokannya bukan antara kaya dan miskin lagi. Penting Allah ridho sama aku, walaupun hidup aku susah. Itu patokannya Pak. Nah inilah yang pernah saya sampaikan dulu sama Bapak Ibu tentang kisah Ammar Mustafa yang menjadi muazzin di Masjid Istana Riyadh saat ini. Dia merantau dari Sudan ke Riyadh. Jadilah dia pembantu tukang bangunan Bu. 5 tahun dia kerja sebagai tukang bangunan Pak. Jangankan untuk mengirim istrinya, untuk hidup dia di sana saja susah. Tapi ada yang tidak berubah di diri Ammar Mustafa. Tidak jauh dari Masjid Istana Riyadh ada masjid masyarakat. Disitulah dia azan dan sholat berjamaah setiap hari non-stop. Tidak pernah digaji pengurus, tidak pernah diajak makan, tapi tidak pernah mengeluh. Bagi Ammar Mustafa, terserah mau kau apakan aku ya Allah, asal kau ridho, aku ridho. Istrinya dapatlah Bu rezeki ya Bu ya, istri yang tidak menuntut. Itu kan dah berkah tuh Pak. Biarlah miskin tapi istri tidak menuntut dia untuk mengirimkan uang. Pokoknya sehat abang di sana, udahlah kami bisa di sini hidup. Itulah buah doa apa dia Pak ya, kemiskinan dia, sholat berjamaah tapi dibalas Allah dapat rezeki istri yang tidak menuntut dan ridho walaupun tidak dikirim uang. Itu yang orang beriman kepada Allah tuh Bu, tidak pernah curhat kepada manusia, tidak pernah menceritakan kesedihannya kepada kawan-kawannya sesama tukang bangunan, tidak pernah kecewa pengurus tidak mau ngasih dia duit. Bukan itu tujuan dia Pak. Kita Bu udah rajin sholat jamaah di masjid, tidak dapat kupon kurban aja pindah masjid Pak. Sampai jumpa jauh-jauh Pak, pindah sholat Pak, apa Pak? Tidak dapat saya kupon kurban. Itu aja, jadi macam ada keuntungan dia baru mau ke masjid tuh Bu. Macam mau balik modal dia kadang-kadang ikut kurban, dapat kupon kurban, dapat kupon panitia. Istri Bapak ini panitia juga Pak, anak 5 orang panitia semua, balik modal dia Pak. Balik daging tuh balik semua untuk dia, tidak berapa modalnya lagi. Jadi macam berjual beli dia di rumah sakit ini gimana modal dia supaya balik. Ada orang rumah makan dulu Bu, saya mau ikut kurban tapi beli nasinya panitia ke saya, jadi balik Pak. Itu. Saya ikut kurban beli ngambil nasi ke saya. Itu sementara Ammar Mustafa Bu 5 tahun azan sholat berjamaah di sana, tidak pernah diperhatikan pengurus, tidak ada masalah sama dia Pak. Sampai akhirnya kawan-kawannya Bu yang duduk sama Ammar. Jujur kami salut nengok Ammar. 5 tahun kita bergaul, belum pernah kami mendengar kau mengeluh sedikit pun. Tidak pernah meninggalkan azan dan sholat berjamaah. Kami ini punya istri juga Ammar, kami punya anak. Terasa kami sebetulnya kalau kami di posisi kau, tapi salut kami nengok kau Ammar, kau tidak pernah menceritakannya. Jadi kami udah sepakat Ammar, nyumbang-nyumbang untuk belikan kau tiket pulang ke Sudan. Belilah oleh-oleh untuk anak kau Ammar. Wah alhamdulillah, aku terima kebaikan kalian. Ini orang miskin yang tidak sombong nih Pak. Dia ada orang miskin ini sombong Bu. Udah hidupnya susah Pak, bantulah aku Bang, nanti aku kasih duit. Aku jangan dijengkal pakai duit Bang, aku emang susah, tapi aku ndak enak kayak gini, aku kalau nolong, itu matilah hidupnya Pak, kalau orang miskin macam itu tuh. Allah benci dengan orang kaya sombong, tapi Allah lebih benci sama orang miskin sombong Pak. Ada pengusaha Bu, apa katanya ke saya hampir nampar orang miskin hari ini Ustaz. Apa masalah Pak Ji? Ustaz tahu yang jualan pakai gerobak depan masjid? Tahu. Saya mau sholat asar dibilangnya ke saya, Pak Haji ada duit enggak Pak Haji 4 juta, saya mau beli Honda bekas. Saya bilang ada, nanti habis sholat temui saya. Datanglah dia ke tempat saya Ustaz. Saya bilang sama dia, saya ini kan ada zakat mal. Jadi saya keluarkan aja zakat mal saya di depan 4 juta untuk kamu. Maaf Pak Haji, saya enggak nerima zakat. Ngapa kau tidak nerima zakat? Karena Rasulullah tidak nerima zakat Pak Haji. Kau kan tidak Rasul loh, ngapalah kau tidak nerima? Ini orang miskin sombong nih Pak. Dia masuk 8 asnaf, dikasih zakat mal tidak mau dia. Saya pokoknya tidak nerima zakat Pak Haji. Itu udah mulai emosi saya Ustaz. Jadi ginilah, ini bukan uang zakat.
ini hadiah dari aku 4 juta dan ini tidak mengurangkan zakat malaku. Maaf Pak Haji, saya masih muda dan kuat untuk berusaha. Jadi saya tidak mau dikasih dia, rasa mau saya tampar Ustaz. Kau apa mau kau sebetulnya nih? Kau di zakat tidak mau terima. Dikasih kau tidak mau berutang kau sama aku. Iya Pak Haji, kau kalau mau berutang, mati syahid pun kau tidak naik ruh kau ke langit kalau aku tidak ridho sama utang tuh. Ya utang aja lah Pak Haji. Berapa bulan kau mau berutang? 4 bulan Pak Haji. Jadi kan 6 bulan catat. Hilang sampai sekarang Pak. Kan berdosa jadinya tuh Bu. Itu orang miskin sombong tuh. Kalau kita miskin tuh sadar diri aja lah Bu. Disuruh-suruh orang harus mau kita Pak. Tidak bisa kita bawa ego-ego lama kita tuh Bu. Kalau kita susah ya susah. Ada ibu lihat ada tayangan di video. Dulu dia bekerja sama ibu nih. Ibu tuh kaya raya. Dia jadi pembantu ibu nih. Rupanya roda berputar Pak. Ibu tuh pula bangkrut. Pembantunya yang kaya. Ibu tuh pula yang kerja sama pembantunya. Di video kan ya Bu. Ini majikan saya dulu. Bisa dia meletakkan diri. Itu orang paling selamat tuh Pak. Bisa dia meletakkan dirinya di mana tempat dia saat ini itu enak tuh. Ini kadang meninggi-ninggi aja kerja Bu. Dia kerja tukang bangunan. Mengerjakan masjid. Cerita ke orang saya ini tukang niseng aja nih. Sebetulnya saya udahlah Pak, nikmati aja lah hidup yang sekarang. Enggak usah Bapak makin tinggi-tinggi, makin benci orang nanti sama Bapak. Jauh rezeki itu nanti. Jadi rata-rata Bu, orang susah tuh kenapa tetap susah? Karena mereka terlalu tinggi meletakkan harga dirinya. Malu dibantu orang. Itu udah salah tuh Pak. Malu dia dibantu orang. Kita kalau dikasih terima, minta jangan. Itu baru memelihara harga diri Pak. Saya aja udah serapi ini Bu, pernah tuh atuk ngasih saya habis ceramah 15.000 Pak. Habis saya ceramah udah dikasih pengurus, pas saya keluar Ustadz, saya terniat ngasih Ustadz duit 15.000 Ustadz. Alhamdulillah tuh murah rezeki tuh, saya sehat atuh ya tuh, saya terima duit itu. Sempat enggak mungkin lah saya ngomong, saya yang ngasih atuk tuh, salah nih. Kan enggak mungkin Bu kan, itu sombong saya berarti nama itu. Terima, kita doakan dia, kan dia niat Pak, ikhlas dia mau ngasih itu. Jadi tidak salah naik kesombongan kita. Jadi Ammar Mustafa ini diterimanya Pak, terimanya duit kawan-kawannya, besoknya dibelinya tiket, dibelinya oleh-oleh. 1 hari sebelum dia pulang tuh Bu, dia di masjid aja duduk tuh Pak, azan dia di masjid tuh sampai Isya itulah terakhir dia azan. Selesai sholat Isya, pamit dia Pak ke masyarakat dan tidak ada yang ngasih duit, ini duit sedikit untuk ke Ammar. Kami antarlah kau ke bandara, tidak ada Pak. Tidak ada masalah sama dia, jalan kaki dia ke bandara. Ini yang orang Islam yang sesungguhnya itu Pak, tidak ada tuh kecil-kecil hati. Ini ngapa pindah sini? Payah pengurus tuh Ustaz. Dia gini, diburukkannya pengurus, diburukkannya masjid Pak. Ini tidak ada. Sampai dia di masjid jam 4 subuh. Setelah itu subuh orang, sholatlah dia. Habis itu dia tidur-tidurlah di bangku bandara itu. Berangkat jam 10, jam 8 datang pengumuman. Ammar Mustafa tujuan Sudan, ditunggu di ruang VVIP. Ammar Mustafa tujuan Sudan, ditunggu di ruang VVIP. Berkali-kali pengumuman itu Pak. Akhirnya Ammar Mustafa pergi dia ke tempat pengumuman itu. Dia tanya, saya Ammar Mustafa, ada apa? Oh ya, diantarkanlah Pak ke ruang VVIP. Rupanya ada pria tegap-tegap 2 orang yang nunggu di sana. Kau Ammar? Iya, pangeran mau jumpa. Rupanya pangeran istana Riyadh. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam Ammar. Kau mau pulang ke Sudan? Iya Tuan. Sudah berapa tahun kau di Riyadh? 5 tahun Tuan. Berapa gaji yang paling besar yang pernah kau terima selama di Riyadh? Tidak tentu juga Tuan, karena saya bantu-bantu orang aja. Ada apa Tuan? 5 tahun aku dengar suara azan kau dari istana. Subuh tadi tidak terdengar lagi. Kehilangan aku. Habis aku sholat di masjid istana, aku pergi ke masjid yang biasa kau azan, aku tanya mana yang biasa azan. Oh Ammar Mustafa dia udah pulang Tuan. Jam berapa dia berangkatnya? Jam 10, masih terkejar. Makanya aku susul kau kemari Ammar. Jadi Ammar, ini uang 84.000 real, sekitar 200 juta. Ini ambil untuk kau Ammar.
kau pulang ke Sudan, nanti setelah 3 bulan aku kirim tiket, kau bawa istri, bawa anak kau pindah ke Riyadh, kau jadi muazzin di masjid Istana Riyadh. Tuh Pak, berapa gajinya kalau muazzin di masjid Istana Bu? Tidak sedikit angkanya tuh Pak. Tapi setelah berapa tahun dia sabar? 5 tahun, tidak pernah mengeluh. Kalau kita tuh entahlah tuh ya, udah 3 bulan baru sholat berjamaah rajin Pak, semenjak pensiun Pak, baru banyaklah doanya Bu, 3 bulan baru, atau harus cepatlah dikabulkan oleh Allah Pak. Dia syaratnya apa tadi Bu? Yang banyak membuat orang Islam yang rajin sholat berjamaah itu hidupnya hancur, dia rajin sholat jamaah tapi suka ngeluh Pak. Karena kalau ngeluh berarti kita tidak menerima takdir Allah, Allah salah, kita benar. Apa enggak marah Allah sama kita Pak? Saya perhatikan tuh Bu, orang-orang di masjid, di mana kena mereka nih? Rata-rata karena mengeluh. Tidak usah kita kaji agama lagi Bu, orang-orang di luar sana saja dia bisa hidup sukses kalau dia tidak mengeluh. Pokoknya mengeluh nih hilangkan betul lah Pak. Ini sakit ngeluh Bu, tempat mengeluhnya kawan pula itu tambah menjadi-jadi sakitnya dibuatnya Pak. Agak sakit dadaku sebelah kiri ini Bang. Sama betul sama keponakan aku. Baru 2 hari ini mati baru. Dia macam abang lah sakitnya tuh, dada sakit, itu dicek rupa jantung. Pas kemarin lah meninggal dia, tambah kuat jantung bapak ini dibuatnya Pak. Jadi kita tuh Bu ya, hilangkan mengeluh. Ini kadang duduk berlomba sakit cerita tuh atuk nih Pak. Dah sakit lah pinggang saya. Itu tuh Pak marah Allah Pak. Pokoknya sakit berobat kita, bukan untuk dikeluhkan. Macam di rumah sakit tak berani saya nengok Bu, atuk-atuk nenek-nenek yang udah tua-tua tuh macam reuni dia pergi check up tuh Pak. Bahagia Pak, rame-rame duduk Bu, ada yang buat nasi rantang. Ini dokter nunggu jam 12, jadi udah janjian mereka Pak. Kan enak nengok macam itu tuh Pak. Ini pantang ditanya orang Bu, apa kabar Bu? Nggak tahu lah saya. Kalau udah kena itu tuh Pak, sama batin-batin kita kena dengar ya tuh Pak. Nggak tahu saya kemana berobat lagi, itu hancur. Saya dulu ingat bapak kena sakit kayap Pak, herpes. Sholat ke masjid selalu memegang kemejanya Bu. Tapi tidak pernah tidak sholat berjamaah. Begitu ditanya rupanya kena herpes. Jadi kalau herpes itu kalau kena baju, pedihnya naik gitu, panas dia, makanya diginikannya bajunya. Saya tanyalah ke dokter, herpes itu penyakit apa Dok? Tahu Ustaz rasa herpes itu seperti apa? Katanya plastik dibakar, diteteskan ke kulit, itu rasanya. Tapi bapak tuh enggak pernah ngeluh Bu. Itu dia. Jadi pokoknya kalau orang-orang udah rajin sholat Pak, jangan mengeluh, dijamin Pak berubah hidupnya. Saya karena udah observasi nih Pak di lapangan, orang-orang yang rajin sholat jamaah susah dapat kerja, susah, rata-rata suka drama Pak, suka mengeluh tentang kehidupan dirinya, makanya hidupnya tambah terbenam. Karena dari ngeluh dia tuh kita dengar ini, oh berarti orang ini tidak bisa dipakai ini. Misalnya cerita kerja, berhenti kerja di sana Pak, itulah Ustaz, bos nih kadang tidak ngerti, tahu gitu dirinya, wah berarti ini bahaya nih kalau diajak kerja nih, tentu nanti buruk kita lah disampaikannya. Itu tuh yang membuat berat rezeki itu Pak. Itu hampir merata Bu. Karena kalau orang yang tidak mengeluh, hidupnya happy terus, terbawa dia Pak, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Itu dia maksudnya Bu. Kalau bagus prasangka kita sama Allah, happy kita, maka hidup kita akan berubah. Penyakit pun bisa sembuh dengan kita berbaik sangka kepada Allah. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa tidak mengeluh. Kalau kita ditanya orang soal penyakit kita, ya namanya hidup kita pasti sakit lah. Pokoknya happy saja pembawaan itu Pak. Mudah-mudahan kita akan bisa merasakan kebahagiaan seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang berhasil dalam menjalankan sholat berjamaah ini. Nah kalau macam di Pekanbaru nih Pak, saya pernah cerita sama Bapak Ibu dulu. Kita perhatikan yang membangun Masjid Al-Hakim di Pantai Padang, itu kan orang Pekanbaru Pak Haji Arnes. Punya dunia tekstil, Grand Indonesia Tekstil, Indonesia Tekstil. Saya cobalah duduk berdua sama dia. Rata-rata Pak pengusaha nih Pak ceritanya bahagia Pak. Wow wajar.
Cerita itu tidak ada mengeluh. Cerita itu bahagia. Kemudian apa Bu? Karyawan laki-lakinya semuanya harus sholat berjamaah. Nah, itulah yang membuat dia melejit tuh Bu. Karir melejit, rezeki melejit, tidak suka mengeluh. Oh rupanya itu syaratnya Pak, supaya hidup kita ini makmur Bu ya. Kita harus bahagia. Karena apa? Apa yang ada di hati kita ini Pak, itu justru akan menjadi bumerang untuk naik atau tidaknya penyakit kita. Misalnya gini nih Pak, Bapak pergi ke dokter, jantung Bapak sakit nih Pak. Begitu Bapak masuk ruangan dokter, tersenyum dokter Pak, selamat pagi Bapak, ada yang bisa saya bantu? Kena senyum dokter itu aja Pak, 25% sembuh penyakit itu. Silakan duduk Bapak, apa keluhan Bapak? Jantung saya ini dokter. Pak, saya lihat perawakan Bapak, udah yakin saya, insya Allah jantung Bapak sehat Pak. Udah sembuh 25% tuh Pak. Coba saya cek ya Pak ya, sebentar. Alhamdulillah detak jantung Bapak bagus, pada berserak bunyi ya Pak. Tidak tentu lagi bunyi. Tapi karena dibilang dokter itu Pak, timbul semangat. Apa tantangan makan dokter? Tidak ada Pak, Bapak makan aja yang Bapak suka. Karena menurut dokter ini umur Bapak ini 3 bulan lagi Pak. Tapi gara-gara dia diberikan kata-kata yang baik itu Pak, bisa sembuh enggak Bu? Sembuh Pak. Tapi ibu sakit kepala biasa, datang ke dokter, baru masuk digelengkan dokternya, kepala bertambah sakit. Parah. Apa keluhan ibu? Sakit kepala biasa aja dok. Biasa kata ibu. Coba saya senter mata ibu. Nyerah saya Bu, ini udah parah nih. Bisa mati Bu, keluar dari ruangan dia. Artinya apa Bu? Kata-kata negatif itu membahayakan jiwa kita Pak. Makanya kalau kita sedang sakit tuh Bu, macam mana kabar Pak Ji? Biasa lah, orang tua lah namanya, ada sakit, ada apa. Pokoknya kita tuh santai aja Bu. Tapi kalau sempat dia apa itulah. Dah saya coba berobat ke Malaka dengan mimik wajah yang sedih itu. Kita dengar aja bisa sakit dibuatnya Pak. Mendengar aja kita Pak, bisa sakit kita dibuat. Saya makanya kalau kajian orang-orang pensiun Bu, agak cepat saya keluar. Bertanding sakit Pak, tidak boleh kalah dia daripada yang lain. Lama tak nampak Pak Haji, baru balik di Malaka pula berobat, kepala sebelah kanan sakit pula. Bapak baru sebelah kanan, saya kiri ya, belakang nih ya sakit nih. Berlebih lah dia lagi Pak. Bagus saya keluar lagi, mohon izin saya Pak, saya keluar. Kalau tidak saya sakit nanti Bu. Jadi ingat tuh Bapak Ibu ya, kalau kita udah rajin sholat jamaah, sudah rajin ibadah, jangan pernah mengeluh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.